Shalom, pada hari ini saya akan meneruskan pembahasan saya dengan ada beberapa mungkin yang beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami Gereja Anthropostios Ministry. Saya akan membacakan dan mengulasnya pada malam hari ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah Yesus sudah sempurna sejak lahir? Jawaban saya adalah belum dan tidak. Karena di dalam tradisi Yahudi itu ada 8 minimal yang harus dilalui oleh seorang Yahudi dari sejak kecilnya. Pertama, masa yelet atau usia bayi. Yang kedua ada yonek, usia menyusui. Yang ketiga ada olel, lebih tua lagi dari menyusui. Dan keempat, gemul, usia disapi. Dan taf, usia mulai disapi. Ulem, masa anak-anak. Naar, mulai tumbuh remaja. Dan bahar, usia remaja. Dari 8 masa ini, setelah kita membaca Alkitab, dari kisah Alkitab hanya ada 3 fase kehidupan Yesus. Yang pertama, bayi. Waktu Yesus masih bayi, itu yelet, usia disapi, terus gemul, waktu diserahkan ke bait Allah. Dan remaja, tiba-tiba umur 12 tahun, di sana bahar, dia sedang berdiskusi dengan alim ulama. Nah, dari umur 13 sampai 29, banyak orang menyangka Yesus itu pergi meditasi ke India. Makanya kalau Anda perhatikan ada buku yang berjudul Jesus Lived in India. Nah, itu di sana mereka menceritakan bahwa dari 13 sampai 29 Yesus itu pernah belajar meditasi di India, maka dia jadi bijaksana. Nah, tapi ini tidak menjadi pembahasan kita, kapan-kapan saya akan bahas tentang masalah ini. Nah, lalu dari umur 12 tahun, itu ada masa namanya bar mitzvah. Pada usia 12 tahun, anak hukum disebutnya, harus menjalankan 613 hukum, mitzvot. Terus usia 12 tahun ini menerima roh hikmat kebijaksanaan. Terus usia 20 tahun ditambahkan neshama, jiwa akal budi. Terus pada usia 20 tahun ini, masuk sekolah khusus Yahudi, Bet Midrash namanya. Nah, terus masuk dalam pendidikan ya. Tahap pendidikan usia 5 tahun, Mikra, membaca Taurat, sama dengan kita, saudara tiri kita, itu mengaji, ikroh, membaca. Nah, pada usia 10 tahun, masa Misnah namanya. Baca catatan tertulis dari hukum lisan Taurat. Jadi, kalau kita mau menghadap, pergi ke bait suci, mempersembahkan apa, tradisinya harus begini, harus begini, harus begini. Itu secara lisan. Sama kita kalau kita punya tradisi, kalau kita mau pergi sembahyang harus begini, 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 begini. Ada tradisinya. Nah itu kalau di Indonesia kan secara lisan, mulut dari mulut. Tapi Yahudi itu ada catatannya. Tradisi itu dicatat. Yang secara lisan itu. Nah, pada usia 20 tahun itu dia harus membaca itu. Terus usia 13 tahun belajar membaca Talmud. Terus usia 20 tahun dia masuk Midrash, sekolah Yahudi. Pada usia 30 tahun baru boleh mengajar. Nah, kenapa Yesus itu tiba-tiba pada usia 30 tahun dituliskan tiba-tiba sudah dewasa pada Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Kenapa tiba-tiba nongol 30 tahun? Ya itu karena secara aturan kehidupan Yahudi, pada usia 20 tahun Midrash, dia sekolah dulu Yahudi ya. Usia 30 tahun baru boleh mengajar. Memang aturannya begitu, setelah umur 30 tahun baru boleh mengajar. Dianggapnya lulus dari Midrash, sekolah Yahudi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika Allah menjadi manusia, apakah Allah berubah adik kodratinya? Jawaban saya adalah tidak. Allah tidak pernah berubah. Malaikat 3 ayat 6 berbunyinya, bahwasanya aku tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi ada beberapa hal yang disebut Tuhan tidak berubah. Pertama, Tuhan tidak berubah adik kodratinya. Walaupun dia menjelma jadi malaikat, menjelma anak dewa, menjelma manusia, Tuhan tidak pernah berubah adik kodratinya. Kedua, tidak berubah pribadinya. Yang ketiga adalah tidak berubah kasihnya. Dan yang keempat adalah tidak berubah kuasanya. Jadi Tuhan itu berbeda. Kalau kita manusia seperti setitik air yang diambil dari lautan samudra, setitik air.
atau seperti setitik cahaya dari matahari. Kita itu seperti itu, diciptakan dari titik cahaya. Nah, Tuhan beda. Dia terang dari terang sejati. Allah sejati dari Allah sejati. Dia yang benar-benar terang. Kalau kita setitik terang cahaya. Berbeda. Jadi memang Tuhan sama kita berbeda. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa doktrin teologi Tritunggal sedang ada yang mau mengubah pemahamannya pada tahun 2023 ini? Jawaban saya, itu adalah sesuatu yang keliru besar untuk merubah doktrin teologi. Karena doktrin teologi menurut saya sudah disepakati oleh bapak-bapak gereja pada tahun 325 di Konsili Nikea. Jadi sudah 1690 tahun, 98 tahun yang lalu. Jadi kalau baru dibuat tahun 2023 itu adalah satu keliruan besar. Pertanyaan selanjutnya adalah, bukankah iman kita tidak tergantung dari konsili bapak-bapak gereja? Bukankah iman kita harus back to Bible, kembali kepada Alkitab? Jawaban saya adalah, lalu apakah bapak-bapak gereja tidak menggunakan Alkitab? Kalau dikatakan back to Bible, kembali ke Alkitab, pertanyaan saya adalah, apakah bapak-bapak gereja di konsili Nikea yang berjumlah 318 uskup itu tidak menggunakan Alkitab, hanya ngarang-ngarang saja? Kan enggak, tetap back to Bible. Masalahnya gampang aja. 318 itu sudah sepakat membuat satu pengakuan iman rasuli. Nah, bukankah itu lebih kuat dan disepakati banyak orang daripada hanya penafsiran satu orang? Jadi kalau ada tahun 2023 ini mau berubah doktrin teologi, ya, itu adalah kalah argumen. Karena di tahun 325 itu 318 uskup berkumpul menggunakan back to Bible, kembali kepada Alkitab juga. Tapi ada lagi nih. Lebih kuat mana penafsiran satu orang dari penafsiran 318 orang? Kalau dikatakan back to Bible, semua juga back to Bible. Kalau dibilang tafsiran, ya semua juga tafsiran. Di mana sih ada hamba Tuhan atau pendeta yang tidak merupakan tafsiran? Semua menafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Semua juga penafsiran. Jadi menurut saya kuat mana? Disepakati oleh 318 orang atau hanya penafsiran satu orang? Jelas kuat yang 318 uskup yang menafsirkannya, ya. Nah, kalau memang masih mau ngotot-ngototan, ya gampang. Kita uji aja, diskusi, adu argumen. Mana yang paling mendekati kebenaran? Saya tidak bilang pasti benar, tapi yang paling mendekati kebenaran, ya adu argumen. Berani nggak orangnya yang menafsirkan pada tahun 2023 itu untuk adu argumen, berdiskusi tentang Alkitab, tentang doktrin teologi ini, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa perubahan doktrin yang sedang viral sekarang ini, jika Yesus itu Allah maka dianggap sandiwara? Jawabannya ada begini. Mengapa dia berpaham bahwa Yesus itu Allah merupakan sandiwara? Karena dalam pemahaman dia, Yesus itu harusnya 100% manusia, tidak ada lagi unsur Allahnya. Makanya kalau manusia Yesus itu dianggap Allah, dianggapnya sandiwara. Jawaban saya begini. Karena alasan argumen ini, karena jika Yesus itu Allah, maka ia berpikir bahwa ia tidak sanggup seperti Yesus. Karena Allah itu suci sempurna. Maka unsur Allah dalam diri Yesus dihilangkan supaya sanggup meneladani Yesus dan mengikuti Yesus. Jadi karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, ada unsur Allahnya. Dia nggak sanggup. Makanya unsur Allahnya dihilangin. Dianggapnya Yesus 100% manusia. Tapi akibatnya nih. Tapi akibat dihilangkan unsur Allah pada diri Yesus, maka ia berpikir bahwa Yesus akan hidup dan berpikir seperti dirinya sebagai manusia ciptaan. Oh, dia berpikir, saya manusia biasa, bisa jatuh cinta. Yesus pasti bisa jatuh cinta, cuma dia tidak mau jatuh cinta. Yesus mungkin bisa berkata, bro, itu cewek cantik bro, ya kan? Karena kita seperti itu, kita berpikir Yesus seperti itu. Tapi Yesus tidak mau memilih jatuh cinta dan tidak naksir cewek. Itu sebenarnya ada satu kekeliruan. Harusnya kita diubah menjadi Yesus yang beda itu. Bukannya Yesus disamakan dengan kita secara manusia. Itu terbalik. Yesus itu berbeda. Justru kita mau dirubah yang seperti berbeda itu. Kalau kita sama Yesus sama, apa yang mau dirubah? Apa yang mau dirubah? Oh sama ya kan? Ya. Nah itulah
satu keliruan kalau Yesus unsur Allahnya dihilangkan. Justru kalau dia Allah, Allah yang suci, dia menjadi manusia, dia menjadi gambaran kepenuhan Allah secara jasmani. Jadi Allah yang abstrak sucinya seperti apa sih Tuhan itu? Itu sudah diperlihatkan Yesus dengan cara dia menjelma menjadi manusia. Jadi kita lihat, oh, yang namanya standar kesucian Allah itu seperti ini, seperti Yesus. Yesus bisa kelihatan. Jangan kita yang Yesus disamakan sama kita. Kita yang harus menyamakan Yesus. Kalau kita belum sama, ya kita yang belajar seperti Yesus. Oke? Mengapa ini bisa terjadi? Ini semua terjadi karena ketidakmengertian akan hal-hal yang mengenai manusia batinia atau hal-hal yang spiritual. Saya beritahu bahwa pada manusia pada tahap tertinggi ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu benar, ya. Pada tahap tertinggi memang dia hampir tidak bisa dapat berbuat dosa lagi. Saya dalam perjalanan hidup saya dalam hamba Tuhan, saya menjadi pendeta. Sebelumnya saya dituntun Tuhan melalui seorang teman saya yang mau jadi biksu tapi nggak jadi gitu. Dia hanya berkata biksu-biksu di wihara itu kalau sampai percaya Yesus maka kita ini sebenarnya nggak bisa dipakai lagi. Karena mereka sudah keadaannya hampir jadi. Di situ saya penasaran. Lalu saya pergi ke dalam wihara dan saya belajar Dhamma Sang Buddha. Terus saya pelajari semuanya. Saya baru ngerti. Oh iya ya, memang Siddhartha Gautama ini agak beda dia. Akhirnya kita nonton, kita tahu kan film Sun Gokong, gurunya Tong Samchong. Dan memang Tong Samchong itu berbeda manusia batinianya. Anda perhatikan dalam film Tong Samchong, ya. Sampai digoda oleh siluman yang paling cantik pun dia nggak tergoda. Bagaimana bisa dia berpikir, bro, itu cewek cantik kok. Anda tahu cewek cantik itu orang Yahudi cantik-cantik, contohnya kayak Gal Gadot begitu kan. Itu nggak masuk akal. Di kelasnya Tong Samchong itu nggak masuk akal. Karena digoda dengan siluman ular putih yang cantik aja, atau siluman laba-laba aja, dia nggak tergoda. Memang orang pada tahap tertentu, manusia itu memang bisa mencapai itu. Mencapai itu memang. Sampai dia tidak mau lagi berbuat dosa. Nah, Anda harus ngerti. Apalagi Anda di kelasnya Dewi Kwan Im, itu mukanya sudah bercahaya. Anda harus tahu itu. Memang pencapaian tertingginya adalah disebut dengan nirwana. Kita ngerti ya, saya ajari juga bahwa nirwana itu bukan berarti tempat seperti di surga. Jadi dalam pengertian nirwana itu adalah nibbana. Nibbana itu artinya telah padam. Jadi orang mencapai puncak spiritual tertinggi disebut dengan nibbana atau nirwana. Di situ nibbana artinya telah padam. Artinya sudah padam dalam keinginan-keinginan daging dan sudah padam dalam keinginan duniawi. Ini jadi kalau daging ke duniawi sudah padam, bagaimana dia bisa berkata bahwa itu cewek cantik, aku mau jatuh cinta? Nggak akan bisa, nggak kepikir lagi kali, nggak kepikir lagi. Nah, jadi Anda nonton saja film Sun Gokong Tong Samchong itu disitulah Anda akan kelihatan manusia batin. Memang berbeda di kelasnya, mereka aja sudah beda di kelasnya Tong Samchong itu, ya. Apalagi Anda berkelas dengan Yesus, oh jauh kita. Justru dia berbeda, Tuhan Yesus itu Allah yang sejati menjadi manusia, dia berbeda lah, tidak seperti kita. Justru kita mau dirubah seperti dia dan dia contohnya, prototipenya Allah. Oke. Jadi orang yang sudah pada tahap tertinggi itu keadaan batinnya adalah hatinya yang bijaksana atau wicaksono yang panah. Hati bijaksana, wicaksono yang panah artinya kebijaksanaan yang memahami dan mengetahui dengan tepat. Terus pikirannya yang positif. Jika seseorang masih berpikir negatif dari sudut negatif, ya itu sebenarnya masih berbuat dosa deh, hamartia. Ya contoh kita gereja ini misalnya mengoreksi doktrin kita, mengoreksi ajaran kita, lalu kita berpikir wah itu bukan ajaran kebenaran Kristus. Tidak ada Yesus mengajarkan mencela orang atau menjatuhkan orang. Itu salah, itu dia berpikir negatif. Suuzon kepada apa yang dilakukan orang lain itu masih berbuat dosa di dalam pikirannya. Ya. Terus yang ketiga adalah ucapan yang mulia. Perkataan kita ini tidak harus hati-hati. Tidak boleh menjatuhkan orang lain, ya kan? Terus perbuatan daging yang mulia itu tidak boleh pukul orang. Kalau kita sampai pukul orang, kita dinyatakan tidak doto suwolo. Terus seterusnya adalah langkah kakinya berwibawa.
Dan waktunya adalah selalu tepat kairosnya Tuhan. Jadi harus perhatikan, kita walaupun sudah hatinya bijaksana, pikirannya positif, ucapannya mulia, perbuatan mulia, langkah kakinya berwibawa. Tapi kalau waktunya tidak tepat seperti waktunya Tuhan, kita dinyatakan hamartia dan masih berdosa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kondisi manusia batinnya Yesus? Apakah sama dengan kita manusia ciptaan? Nah, jawaban saya adalah ya, berbeda. Yesus memang berbeda dengan kita. Yesus memang rohnya berbeda, tidak bisa terkontaminasi dosa. Yesus itu imun terhadap dosa. Yesus itu kebal terhadap dosa. Manusia batinianya beda. Tingkatan spiritualnya beda. Yesus dalam kondisi tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi Anda harus tahu, Yesus itu tidak pernah belajar di Midras. Karena ada ayat yang berkata bahwa seperti ini ayatnya. Yohanes 7:15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana kan orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Jadi Yesus tidak pernah belajar di sekolah Yahudi. Dari umur 12 tahun dia hanya membantu orang tuanya, kayu, furniture, sambil menunggu umurnya 30 tahun. Karena Alkitab berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar. Artinya Yesus tidak pernah masuk dalam sekolah Midras. Ya. Yesus berkata gini, Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi orang belajar Alkitab itu tidak boleh autodidak. Kalau autodidak bisa ngawur kita, ngacau. Yang benar adalah setiap kita mendapat rema terbaru dari Tuhan, ya, di antropostios, itu namanya teodidak. Jadi ajaranku bukan berasal dariku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan yang mengajar, bukan autodidak. Kalau Anda bongkar mesin motor, Anda belajar sendiri bongkar-bongkar pasang, itu namanya autodidak. Tapi kalau belajar Alkitab itu namanya teodidak. Tidak boleh autodidak. Kalau autodidak Anda bisa ngawur, setiap orang punya penafsiran beda-beda. Oke? Itu bisa, nggak boleh. Jadi teodidak namanya. Nah, kita harus mengerti pada tahap tertinggi dalam spiritual manusia itu memang di mana manusia memang sudah sulit untuk berbuat dosa. Nah, Anda harus begini. Dan kita di Antropos setelah diajari, saya telah mengajar, kita telah memahami bahwa di dunia ini ada orang-orang tertentu yang lahirnya setelah dewasa menjadi bijak dengan sendirinya tanpa ia belajar pada seorang guru. Dengan memperhatikan kehidupan manusia, ia bijak dengan sendirinya. Jadi Anda tahu, kalau Anda perhatikan di dunia ini, saya 15 tahun jadi sales di Jakarta. Saya banyak bertemu, ribuan orang saya bertemu. Dan pemahaman ini saya ingin buktikan apakah benar bahwa di dunia ini ada orang-orang tertentu yang lahirnya setelah dewasa menjadi bijak dengan sendirinya tanpa ia belajar pada seorang guru. Dengan memperhatikan kehidupan manusia, ia bijak dengan sendirinya. Benar. Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang dunia yang bukan Kristen. Dia mengajar saya, hidup itu harus begini kok. Begini, harus jujur, harus begini. Saya bertanya sama dia, engkau belajar dari mana? Enggak, saya enggak belajar sama siapa-siapa. Memang kehidupan manusia harus seperti itu kok, dia bilang. Lihat kehidupan manusia, kalau begini kan salah namanya. Itu hidupnya nggak benar namanya. Nah, jadi saya bertemu ada beberapa banyak orang beberapa kali, kok dia tanpa belajar bisa memahami dengan bijak kehidupan ini. Makanya kita jangan heran kalau orang di luar Kristen dia lebih bijak. Memang dia lahir keadaannya demikian, tanpa belajar, dengan berjalannya waktu dia dewasa, dia bijak dengan sendirinya tanpa belajar seorang guru, tanpa belajar buku. Nah, di dalam agama Buddha itu namanya prayetka Buddha. Orang tuh lahir memang seperti itu. Nah, Anda sudah tahu ya, sekarang Anda bayangkan, Yesus adalah Allah yang sejati, turun dari sorga. Yesus memang lahirnya dalam keadaan seperti itu. Waktu dia lahir, dia hanya menunggu dewasa. Makanya waktu dia umur 12 tahun, dia sudah bisa berdiskusi dengan alim ulama. Kita umur 12 tahun. Masih baru tamat SD, baru belajar tamat SD, baru belajar matematika. Yesus sudah berdiskusi dengan alim ulama. Karena dia memang lahirnya berbeda. Lahirnya memang rohnya beda. Manusia batinianya berbeda. Dia memang beda.
Waktu dia berangkat dari 12 tahun sampai menuju 30 tahun. Di umur 30 tahun adalah puncak daripada spiritual manusia. Itulah Yesus, Tuhan Yesus. Karena memang keadaannya berbeda. Jangankan Yesus, Anda perhatikan di keliling Anda. Anda boleh tanya nanti, ketemu orang-orang aneh tertentu gitu, yang unik gitu. Dia sangat bijak. Hidup terus begini Pak, Bu, hidup terus begini-begini. Coba Anda tanya, kamu belajar dari mana? Enggak, saya enggak belajar. Saya enggak belajar buku-buku. Enggak juga. Kan kita sedang memperhatikan kehidupan ini. Kan memang hidup manusia kan harus begini, tidak boleh curang, ya nggak boleh nipu orang, kita nggak boleh memaki orang. Memang harus seperti itu. Nah, ada orang-orang tertentu memang lahirnya seperti itu. Dan banyak kita orang Kristen tidak mengerti akan ini. Coba perhatikan kalau nggak percaya. Dia lahirnya memang sudah seperti itu. Tanpa belajar seorang guru, tanpa belajar dari buku, dia dengan seiringnya berjalan waktu, dia besar, dia bijak dengan sendirinya. Memang dilahirkan seperti itu. Apalagi Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dia lahir dengan seiringnya waktu berjalan sampai umur 30 tahun. Dia bijak dalam spiritual. Itu harus ngerti. Nah, Yesus dengan kita kan berbeda. Kita itu bisa terkontaminasi dosa. Kita bisa berbuat dosa. Cenderung berbuat dosa. Keinginannya banyak dan ambisinya besar. Itu manusia. Yesus beda. Makanya karena Yesus itu imun terhadap dosa, Yesus itu kebal terhadap dosa, kita sedang diubah seperti dia. Jangan Yesusnya seperti saya, tapi saya yang akan diubah seperti Yesus. Namanya proses metamorfosa. Nah, metamorfosa ini nanti hari Minggu depan saya akan menjelaskannya panjang lebar. Ya, ini diubah karena dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaanlah selama-lamanya. Jadi yang mengerjakannya Tuhan. Kalau kita merasa tidak sanggup, karena itu dengan kekuatan kita. Karena kita tidak sanggup seperti Allah itu, maka kita kodrat ilahinya Yesus kita ilangin. Jadi kita menerima Yesus 100% manusia seperti saya yang bisa jatuh cinta. Enggak. Tong samcong aja enggak digoda siluman yang paling cantik aja enggak tergoda kok. Karena kelasnya berbeda, manusia batinnya berbeda. Harus ngerti tentang dunia spiritual. Saya pernah belajar tentang ini, tentang meditasi vipassana. Pandangan terang. Jadi saya mengerti hal ini. Ada orang-orang lahir memang secara spiritual, mereka memang demikian beda. Gitu. Nah, tanya lagi. Kalau gitu, kita tidak bisa meneladani Yesus karena kita lemah dan bisa jatuh dalam pencobaan. Yesus nggak bisa. Jawaban saya adalah, Yesus pun merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia imun terhadap dosa. Dia kebal terhadap dosa. Nah, kita sedang dirubah seperti Yesus menjadi imun dosa, menjadi tidak dapat berbuat dosa lagi. Kita kebal dosa, itu proses dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Ya, makanya ada ayatnya berkata gini nih. Sebentar ya, saya bacakan yang terakhir. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ulangi lagi 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya dia berhenti. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Jadi imun. Kebal terhadap dosa. Nah, kita sedang mau dirubah seperti Yesus yang imun terhadap dosa. Kita sedang dirubah menjadi seperti Yesus yang kebal terhadap dosa. Harus mengerti ini. Jadi, kita tidak boleh, tidak perlu merubah doktrin teologi antara Tritunggal dan Kristologi. Memang itu sudah benar dan sudah disetujui dan diurapi oleh Roh Kudus para uskup tahun 325 dengan menyusun pengakuan imam rasuli. Itu sudah benar. Karena memang Yesus itu keadaannya berbeda, harus ngerti. Nah, nanti pada hari Minggu saya akan mengajarkan tentang apa sih yang lebih dalam lagi tentang Yesus itu. Ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan ini. Kapan-kapan nanti saya akan bahas lebih detail lagi, tapi
boleh nantikan nanti khotbah saya di tanggal 13 ini, tanggal 11 hari Minggu ini, saya akan menjelaskan ini lebih detail lagi. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.